Jangan sampai dengki ngelihat jamaah mungkin yang bajunya kotor, mungkin melihat anak kecil yang nakal di masjid, mungkin melihat orang yang menjengkelkan musuh kita saat sholat. Kita udah wudhu tapi kok masih ada rasa jengkel, berarti hakikatnya belum dapat ya. Jadi setelah berwudhu itu pelepasan, kita melepas keakuan diri, kita melepas kemelekatan duniawi, kita mau berangkat sholat. Maka ketika di dalam sholat itu harus menjaga tadi zahir dan batinnya. Jangan sampai kita menyentuh wanita. Secara hakikatnya itu hawa. Hawa itu keinginan. Misalnya setelah wudhu mencium aroma makanan, sholat ini pikirannya makanan sudah. Kenapa? Karena tidak dihakikatkan tadi. Nah ketika dia dilambangkan wudhu itu, kalau beda muhrim ya, kan wudhu lagi itu batal katanya. Itu hakikatnya keinginan hawa. Ketika kita misalnya mau setelah berwudhu itu masih ada keinginan makanan, itu berarti belum bersih secara hakikat. Tapi secara syariatnya sudah sah, sholat sudah sah. Kerjakan sholat boleh-boleh, tapi secara hakikat sholatnya itu kemana-mana, dia tidak benar-benar menghadap kepada Allah. Pikirannya mungkin ke dapur, pikirannya mungkin ya ke restoran dan sebagainya. Artinya sholat yang bagaimana itu diancam dalam Al-Quran itu petunjuknya celakalah bagi mereka yang sholat. Dan orang sholat kok masih celaka, kenapa? Ya karena itu pikiran kemana-mana, nggak fokus. Secara syariat dilambangkan dia tidak mau menyantuni anak yatim. Yang dimaksud anak yatim ini siapa? Secara hakikat ruh kita ini yang yatim. Siapa? Kalau ruh kita yatim, maka anak yatim ini dekat sama Allah. Allah sendiri yang akan menjamin, mengatur. Maka ruh ini harus dihubungkan ke ruh ini yang yatim. Orang-orang yang lalai itu dia tidak memperhatikan pandangan rohaninya. Maka kalau sholat itu ya sederhananya kita ajaklah ruh kita sholat, kita ajak jiwa kita sholat. Jangan hanya zahirnya yang diajak sholat, tapi batinnya juga diajak sholat, sirinya diajak sholat, mata diajak sholat juga. Itu dalam pandangan hakikat untuk memahami makna dari itu tadi wudhu ya, membersihkan diri atau melepas keakuan diri atau melepas kemelekatan duniawi tadi, agar kita fokus, agar hijab terbuka pada siapa kita menghadap. Kemanapun kau menghadap, di situ wajahullah. Itu petunjuknya seakan memberikan kita isyarah. Kemanapun kau menghadap ini bukan cuma pandangan mata, pandangan hati, pandangan akal ya, pikiran itu sendiri Allah Maha mengetahui. Kemanapun kau menghadapkan pikiranmu, hatimu, pandangan matamu, semuanya itu Allah itu Maha melihat, Allah tahu. Ini kajian hakikatnya itu, ini yang membuat syariat jadi nggak hampa, nggak kosong, jadi terasa banget ya syariat itu kalau ada hakikatnya. Begitupun hakikat kalau ada syariat itu lebih terarah. Syariat tanpa hakikat itu disebut hampa atau kosong. Kalau hakikat tanpa syariat itu zindik, jahil. Artinya dia bodoh, dalam arti bodoh. Orang hakikat itu nggak tersinggung dikatakan bodoh, tambah senang dia, iya saya bodoh, saya nggak punya ilmu. Tapi kebodohannya ini menyakiti orang lain gitu. Karena jahilnya tadi, subhanallah, begitu ya kurang lebih. Silakan, mungkin ada sahabat kita yang baru hadir, Pak Boloho, Bang Rizky, Bang Nurul, silakan mungkin mau bernarasi. Ya, assalamualaikum semua, Kanepi semua. Saya sebelum menyimak aja, teman. Ya sampai bertambah bahasanya kita itu ketika memahami guru itu sendiri, kita tahu isinya. Bisa sampai kepada dari kesadaran, sehingga dia ada lagi sebut ketika menyebut asma'nya, artinya kita masih belum ketemu. Ketika sudah ketemu dengan pemilik asma tadi,
ya otomatis sudah nggak harus menyebut, sudah kata muncul tadi. Tadi itu disimpulkan dengan makna zikir tadi dulu. Buah artinya buah. Buah ini apa? Wal awal wal akhir wa zahir wal batin wa wasmul alim. Inilah yang disebut dengan Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu asal usul segala kejadian. Ini sumbernya Nur Muhammad. Dari mana Cak tahu? Saya dulu pernah ngaji kitabnya Sirah Asrar. Jadi sebenarnya saya diberitahu dulu ini sebelum saya menemukan. Setelah saya tahu, saya buang tahu saya. Sudah diberitahu ini, saya buang. Ini saya paham maksudnya. Sudah saya buat. Saya jalani. Oh ini maksudnya. Ketika saya rasakan, saya pahami, saya jalani. Kok cocok dengan apa yang disampaikan oleh kitab. Jadi memang butuh eksperimen, bahasanya butuh praktek, butuh laku, butuh perjalanan untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh kitab tersebut. Kalau kita nggak jalani, nggak membaca kitab Sirah Asrar diulang-ulang itu bingung. Biasanya 3 kali baru kita itu ada. Maka ada istilah mujahadah. Dalam kajian tasawuf ada istilah mujahadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikaji terus oleh beliau-beliau yang memang ahli di bidangnya, dibedah, dikaji. Ini buat apa sih kamu? Kita kan agar mudah ditelaah, agar mudah dimengerti, agar dia itu menjalaninya itu nggak berat, dikasih kemudahan Allah melalui para perantaranya, melalui para wali-wali tadi, melalui guru-guru kita, sahabat kita, mungkin orang tua kita, agar kita mudah menjalani. Sebenarnya Allah yang menghendaki agar sang hamba itu sampai padanya. Maka diberilah kemudahan-kemudahan. Di komalnya Kak Nevi ketemu dengan orang-orang yang menjelaskan tentang Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ternyata pada pandangan ini ketemunya di zikir nafas. Mungkin pandangan lain banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Iya, makasih. Lanjut. Kalau pada pandangan ini, kajian Nur Muhammad memahami dengan metode zikir nafas. Ini Ada Abah Haji mana enggak? Kita lagi. iya lama nggak ketemu lagi. Abah Haji mana enggak? Nanti tak kasih kursi kalau kadang kalau enggak ini dia suka kabur. Maaf ya Bang Nurul. Oh iya. Silakan Bang Haji. Jadi kita untuk menyampaikan hakikat itu sesuai dengan mursyid-mursyid kita terdahulu. Oh, udah tak turunkan itu. Jadi nggak bisa kita nyeleneh gitu, nggak bisa Cak Man ya. Iya, kalau nyeleneh nanti membingungkan orang yang memahami. Kenapa kok pakai mursyid? Karena mursyid ini sudah menjalani dulu. Nanti makna mursyid itu pembimbing atau guru atau pembimbing atau motivator, perantara atau wali yang mursyida. Bahasanya kalau di Al-Quran itu disebutnya wali yang mursyida. Orang-orang yang memang Allah jadikan walinya untuk membimbing. Maka para mursyid ini disebut seorang wali. Dan ini kita juga harus hati-hati. Banyak orang yang memahami ini disalahgunakan. Ini mencari seorang mursyid ini ada 2 hal. Yang pertama yang mutabar, yang kedua enggak. Yang mutabar ini memang sudah diakui sanadnya, artinya secara umum, secara am. Tapi secara khusus ada orang-orang yang memang enggak mau dikenal. Tapi juga harus hati-hati dengan orang yang enggak dikenal ini. Banyak potensi nanti dijadikan ilmunya itu dimanfaatin kitanya. Takutnya di belakang hari kita baru sadar, menyesal, jadi ada kebencian, malah merusak dirinya sendiri. Maka lebih aman carilah seorang guru yang coreko itu mutabar.
ada juga yang kajiannya di atas itu, misalnya para ahli hakoik, orang-orang yang mengkaji secara hakikat. Ada, tapi beliau ini biasanya sembunyi-sembunyi ya, dalam arti sembunyi-sembunyi, nggak mau terang-terangan, karena kajiannya takutnya itu jadi fitnah bagi orang yang belum memahami. Amin. Makasih Bang Pitung doain dia kami kita semuanya. Makasih ya Bang. Diri cocok enggak ini? Kalau menurut kita enggak, kita jangan membenci, kita jangan langsung menolak, hindarin aja. Karena rasa benci, rasa penolakan itu merusak dirinya sendiri, malah dijauhkan kita dari petunjuknya Allah. Kalau memang nggak cocok, kita hindarin saja, kita cari yang cocok sama kita. Kan banyak ya guru-guru musik setiap daerah itu pasti ada, asal kita mau mempererat tali silaturahim, nanti Allah kasih jalan. Jalannya ditunjukkan oleh Allah. Amin. Jadi memang harus melalui musik. Kenapa? Agar mudah kita memahami metodenya. Karena kalau sudah masyhur, sudah terkenal, itu sudah banyak yang terbukti, sudah banyak yang merasakan hasilnya, sudah banyak yang mendapatkan buahnya dari beliau. Ya contoh sederhana, kalau di Jawa Barat itu ada Pak Anom Suralaya, kalau di Jawa Timur ada Kiai Haji Aswari Aliswaki. Ini yang saya kenal itu ini satu jalur, ya. Namanya Torekonya Kodiria Wanaksabendia. Nah ini contoh saja, banyak ada Sotaria, mungkin Toreko itu yang menjelaskan metode dari sana guru-gurunya. Dan kembali lagi kepada kajian Nur Muhammad tentang zikir nafas tadi. Pada pandangan zikir nafas ini, zikirnya Yahu atau disingkat menjadi Hu itu sendiri, apa sih esensi atau urgensinya memahami zikir Hu itu tadi? Zikir Hu ini dia untuk melepaskan segala sesuatu yang sifatnya itu pendekatan duniawi atau keakuan diri yang membawa pada sifat-sifat yang fana tadi. Hu ketika mengatakan Hu ini bisa dimaknai Hu, dimana huwa artinya dia ini aksar. Aksar ini tanda-tanda bukti. Tanda-tanda bukti yang bagaimana? Tanda-tanda bukti adanya segala sesuatu yang kita lihat ini, yang kita saksikan ini, yang kita rasakan ini, itu segala sesuatu itu ada sumbernya. Nah, sumbernya inilah pandangan satu-satunya pandangan yang bisa kita jadikan pegangan agar kita nggak mudah lupa lah, agar kita nggak buta di dunia ini. Orang yang lupa itu seperti orang yang buta di dunia ini. Dia melihat tapi nggak bisa melihat. Kenapa begitu? Ya karena pandangannya tadi itu belum dibuka secara keseluruhan, secara utuh, hanya sebelah mata pandangan zahir saja. Dari pandangan yang nyata itu tadi sebenarnya ada dua esensi, zahir wal batin. Ini satu kesatuan yang utuh. Ketika memandang kepada yang zahir, maka yang batin ini karena seperti itu kan proses terjadinya anak itu kan melalui proses. Ketika 40 hari anak di dalam kandungan itu berupa nutfah, ya berupa nutfah atau masih berupa air mani bahasanya. Ketika nanti 40 hari lagi si nutfah ini berubah menjadi alaqah, menjadi darah yang mengental. Kemudian setelah darah mengental barulah di sini menjadi mudghah. Mudghah ini menjadi daging yang mengeras. Nah, ketika di proses mudghah inilah disitulah terjadinya peniupan roh. Makanya sebelum terjadinya mudghah, ulama berpendapat ini masih senasab itu loh. Di situ pola pikirnya ulama itu di situ. Oke, bisa dipaham kan? Artinya senasab harus dinikahi sebelum jadi mudghah itu. Iya, betul seperti itu. Tapi dalam artian Katanya. Tapi dalam artian katanya Ustadz ini boleh itu merujuk ke bisa menjadi nasabnya asalkan
belum sampai dalam umur 2 bulan kehamilannya. 4 bulan nggak ya? 2 bulan Kak. Oh 2 bulan ya, bisa jadi manusia ya? Bisa diartikan memang bukan, atau bisa diartikan memang bukan darah dagingnya begitu. Paham? Enggak, tetap biologis guys, tetap biologis. Tapi itu tadi kan nggak dinikahi. Tapi nasabnya kan udah putus di situ. Kan nasab itu tidak tergantung biologis, tapi tergantung pernikahan. Betul. Nah, karena si anak tadi terjadinya dinikahi bapak biologisnya itu karena si ibunya tidak dinikahi sama bapaknya. Itu sampai anaknya besar lalu anaknya pun diembat. Begitu loh. Iya, ibunya tidak dinikahi. Ibunya tidak dinikahi, tapi yang dinikahi malah anaknya gitu loh. Bahasa diembat itu Pak. Yang pakai bahasa diembat lagi karena mamanya udah dihamilin, terus lahir anaknya, dinikahi lagi anaknya kan. Ya memang gitu. Disikat. Bahasanya begitu memang. Selain diembat itu pakai bahasa apa yang lebih pantas gitu loh. Nggak ada yang pantas. Orang-orang kayak gitu tuh. Itu loh. Emaknya dihamili, habis itu brojol, anaknya udah gede, anaknya udah dinikahi lagi, diembat lagi. Apa kak? Di otak sini. Ayo. Makanya tadi kan saya bilang, ketika itu sampai dilakukan oleh ayah biologisnya, berarti dia kan nggak tahu malu gitu. Maka Imam Syafi'i kan bersikukuh pada pendapatnya itu tidak menjadikan nasab. Karena apa? Karena dia statusnya di luar hubungan nikah. Seperti itu. Jadi ketika ada proses hubungan di luar nikah, maka pendapat beliau tidak disahkan, tidak menjadi senasab. Kasus yang sama juga ketika apa? Ada orang hamil kemudian dinikahi oleh orang lain, itu sama tadi. Dia akan ayah biologisnya tidak berhak menjadi ayah biologis ketika apa? Perempuan yang dinikahi orang lain ketika proses kehamilannya masih sangat muda. Misalkan masih 2 bulan, nah itu berarti laki-laki yang menikahinya ketika dia itu menjadi anak, maka anak yang yang menjadi ayah biologis adalah ayah yang menikahi ibunya itu. Seperti itu. Berarti itu bisa senasab nggak itu? Yang senasab tadi ukuran bulan gitu ya, Pak Hamid ya. 6 bulan lah gitu ya. 6 bulan sudah senasab berarti ya. 2 bulan dinikahi, nasab sudah. Sebelum 2 bulan lah ya, sebelum 2 bulan atau plus 2 bulan dinikahi, udah bisa jadi senasab begitu. Sebelum 2 bulan. Iya, sebelum atau pasnya mungkin ya 2 bulan misalnya kan nggak. Artinya, artinya jauhkan hal seperti itu. Sebelum 2 bulan sudah dinikahi, maka itu adalah nasab. Iya senasab, walaupun Lebih dari itu, misalnya sampai 4 atau sampai ke 6 bulan berarti bukan nasab lagi. Iya, walaupun orangnya hamil kan. Melihat proses kelahirannya. Kalau kelahirannya lebih dari 2 bulan, lebih dari 6 bulan, maka dia masih senasab. Maksudnya proses kelahiran bagaimana sih maksudnya Pak Hasan? Dari proses masih senasab. Betul saja dari 6 bulan ya. Dari proses akad nikah sampai lahiran itu lebih dari 6 bulan. Berarti apa kan terkurangi itu toh. Kalau lebih dari 6 bulan senasab. Akad nikahnya senasab. Kalau proses kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka dia tidak senasab. Nasab. Oke. Berarti kan gini. Berarti dia kehamilannya itu sudah tua gitu maksudnya kan itu. Anggap aja guys, anggap aja saudaraku ya. Kelahiran manusia itu kan ada 9 bulan 10 hari kalau menurut pandangan medis, ya toh. Nah, kita kurangi 6. Jadi berapa? 9 kurangi 6. 3. Sekian. 3 kan? Nah iya. Berarti kenapa saya menyampaikan tadi istilahnya kan kita mengkaji masalah lebih membahas masalah mudaratnya
gitu loh. Istilahnya nanti terjadi keraguannya. Makanya saya menyampaikan tadi sebelum 2 bulan. Begitu saudaraku. Gimana sebelum 2 bulan, Bang? Yang dipertanyakan tadi itu masalah nasabnya. Jadi dia kalau sudah 6 bulan di dalam kandungan, maka dinikahi, maka dia senasab dengan ayahnya. Tapi kalau di bawah 6 bulan dinikahi, dia tidak senasab dengan ayahnya itu, biologisnya tuh. Itu loh. Maksud Pak Hamid kan yang saya tangkap seperti itu. Bukan abangku. Bukan seperti itu. Yang dimaksud Bapak Hamid tadi, kalau itu belum dalam kandungan ibunya tadi, si anak itu belum menjadi daging, ya kan? Belum menjadi daging, istilahnya sebelum menjadi daging, lalu dinikahi oleh bapak biologisnya itu, berarti nasabnya ke bapak. Begitu. Nah, kalau sudah menjadi daging dan persiapan untuk ditiup roh, itu nasabnya sudah hilang. Begitu apa mungkin gitu, Pak? Ya coba Pak Hamid. Pak Hamid ulang lagi Pak Hamid. Mana Pak Hamid tadi? Pak Hamid. Ya itu sudah betul kan? Nah, betul berarti saya. Proses kelahirannya itu tadi kan betul. Proses kejadian Sebelum jadi mudgo katanya tadi. Sebelum jadi mudgo, berarti daging itu kan mudgo. Berarti Iya, benar udah. saya. proses kelahiran manusia kan ada 3 proses, mulai dari nutfah, alaqah, mudghah, dan itu prosesnya kan 40 hari. 40 hari kali 3 kan 120 hari, yakni 4 bulan. Seperti itu. Sebelum itu pokoknya. Nah itu sebelum terjadinya mudghah. Makanya kita kan nggak bisa memastikan kapan apa terjadinya alaqah. Lebih aman. Seksualnya. Lebih aman gini. Nggak usah nikahi dulu kalau hamil gitu loh. Enggak nyasap. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya maksudnya gini. Kalau bukan ayah biologisnya, kan di sini tadi berlaku 2, ayah biologis dan bukan ayah biologis. Misalnya si perempuan ini udah hamil, tapi ada yang mau nikahin. Nah, kan lebih baik udah keluarin aja dulu ini, gitu kan. Takutnya ragu-ragu gitu, ini udah berapa bulan gitu. Betul. Tapi ada beberapa ulama yang menyampaikan. Saya tahu kalau yang menikahi bukan yang menghamili, itu ada beberapa bukan ulama ya, maaf saya ralat. Guru saya menyampaikan kalau menikahi ibu hamil dan bukan hasil perbuatan kita, kalau bisa jangan dulu. Itu bahasanya apa namanya? Pendapat beliau mengatakan jangan dulu, tahan dulu. Iya, jangan dinikahi maksudnya. Itu nggak masalah. Iya betul. Kalau itu nggak masalah itu. Ini kan yang jadi masalah si anak gadis itu adalah hasil hubungan intim kan di luar nikah maksudnya. Kalau itu tadi kata Abang nggak masalah itu. Pernikahan yang terjadi itu Pak Irkam, pernikahan yang terjadi itu di pernikahan atau apa tuh yang dinikahi tadi itu di berapa bulan dia nikah apa nggak nikah lagi tuh Pak Irkam? Enggak nih, udah jelas Bang, itu enggak dinikahin ibunya, anaknya yang dinikahin. Gitu Iya, memang nggak masalah itu. Udah jelas dia. Oh iya Ini loh Bang. Nggak masalah itu. Nunggu aja lah baru nikah. Ya silakan. Enggak, gini Bang. Emaknya dihamili sampai anaknya gede, ya kan? Emaknya itu istilah anggaplah si mohon maaf. Enggak usah anggap anak emaknya dihamilin, emaknya brojol, anak jadi gadis, anak gadis dinikahin lah tuh sama si bapak biologis ini. Emaknya enggak dinikah. Kasus Pak Hamid tadi itu kasus Pak Hamid. Kalau kasus yang tadi dibilang Pak Azan tadi itu mah nggak masalah. Yang mana? Oh, yang hamil itu. enggak ini ya Dinikahi. kasus Pak Irkam tadi ini yang saya Kasus Pak Irkam. Ini masih Pak Irkam ini. Ini masih Pak Irkam guys. Oh, tadi kasus ini contoh. kasus contoh. Oh, ini kasus. Iya, tadi Pak Hasan kasih kasus. Ini bukan siapa-siapa, bukan darah daging, Iya. bukan siapa. Tahu-tahu. Ayolah, nanti setelah. Iya, kalau itu nggak masalah. Jadi masalahnya kan yang Pak Hamid tadi itu tuh. Lanjut.
Iya. Ya itu tadi artinya memang ya guys, artinya saya nggak tahu ya itu buta karena ya kita berlindung dari hal-hal seperti itu. Kita nggak tahu di mana pemikiran seperti itu. Apakah itu betul-betul sudah sangat mencinta, bukan cinta ya, hasratnya menggebu-gebu ya. Bambing lot tadi itu kembali lagi kita ke judul kemarin ya. Saya mau nanya Pak Hamid. Tadi sekiranya penjelasan kami sudah paham. Itu dari dua imam ya tadi ya. Saya mau nanya imam yang dua lagi bagaimana Pak pendapatnya Pak? Silahkan Pak. Pak Hamid masih di tempat atau lagi keliling dunia Pak? Oh lagi di jalan. Oke baik Pak. Silakan di-mute aja Pak karena mengganggu. Oke, nanti kalau mau bertanya lebih jelasnya, artinya ada juga yang bisa membantu kita itu. Ya, Pak Yai di atas. Ada yang bisa membantu. Saya sih tadi ya kasus ini mungkin betul satu masa membolehkan. Tapi kalau saya berpendapat tiga masa tidak boleh, ya itu tidak boleh karena lebih kuat Mbak. Seperti kita lihat hadis-hadis lah. Hadis itu kuat apa enggak, sahih apa enggak, kan gitu Mbak. Iya, artinya gini loh Mas, dari norma sosial aja tuh udah normal banget gitu loh. Maksudnya nggak beretika. Jadi untuk bilang sekalipun ada hukum membolehkan, hanya bagi orang-orang yang tidak punya malu itu tadi norma kesosialan kan itu sudah langgar gitu. Tapi kalau dia ngotot dan dia mengambil pendapat ulama yang membolehkan, itu kan urusan dia. Saya lanjutkan nggak perkataannya? Saya lanjutin. Kalau dia masih melakukan hal-hal yang seperti itu, apa bedanya dengan binatang? Itu mungkin si Pak Hamid itu di dunia ini cuma ada 3 orang itu di dunia ini, laki, ibunya, anaknya, cuma 3 orang maksud dia itu, nggak ada orang lain lagi yang bisa nikahin anaknya. Ya boleh. Iya, kalau cuma 3 orang kan boleh, tapi kalau banyak orang kelihatan kan logika kita kan berpikir apa orang lain aja yang nikahin, masa nggak ada yang mau. Nah, itulah Nabi. Itu nanti Bang, nanti dibahas ketika ini Bang. Tapi siapa ya kalau tidak ada orang lain, siapa yang dia pertanyakan Bang? Apa boleh atau tidak? Pasti kan ada orang lain juga berarti. Jadi itu artinya pertanyaan yang tidak sinkron dengan keadaan yang akan datang. Betul. Nih, gue pindah, makanya jadi umat Tritunggal. Naik sini, Bang pindah. Mau jadi umatnya siapa? Umatnya Tritunggal, nyembah manusia gitu tuh. Naik sini, jangan typing aja di bawah. Kita selesaikan di atas sini. Trimurti mungkin maksudnya. Iya, tahu lah Tritunggal siapa. Yai air. Apa bisa Nggak bisa dong Nobita. Kasus anak adopsi 5 tahun nggak bisa jadi nasab. Nasab itu yang penting nasab itu yang pertama adalah ikatan pernikahan ya guys. Nasab itu ikatan pernikahan bukan ikatan darah. Karena harus ada pernikahan dulu. Tidak masuk nasab, tapi boleh masuk kakak. Dan juga itu tidak bisa menerima waris. Kalau cuma angkat makanya itu dalam Islam tuh kayaknya kurang ini ya, kurang maksudnya entahlah ada yang melarang atau apa ya asasnya. Nggak boleh ya. Angkat tapi dia melalui proses persidangan dan itu disahkan oleh pengadilan negara. Lalu masuk ke kakak, itu bisa dapat warisan. Bisa, dapat. Makanya saya bilang, anak sebelum balik, istilahnya sebelum 17 tahun, anak, entah cowok, entah cewek, kita adopsi,
itu melalui istilahnya akad. Bentar dulu bang. Bang Pena. Bang Pena itu berlaku kepada siapa bang? Kepada yang non atau kepada yang Islam? Ya, ini kan kita konteksnya bahasa orang Islam kan. Bukan bang. Enggak ada. Gini Mas, Coba tunjukkan undang-undangnya coba. begini Mas ya. Kalau apa namanya, ini kan yang kita bicarakan bukan udah melenceng dari agama gitu loh. Ini melencengnya istilahnya kita kenegaraan gitu loh. Gue pindah ketawa dia di bawah karena dia ada aturan menikahnya itu sembarangan. Kalau kita teratur makanya dia ketawa. Kalau dia bebas aja, mau emaknya mau anaknya bebas dia. Bebas dia makanya tuh ketawa kan dia. Coba host di absen Mas. Ada yang nggak nyimak, nggak ya di atas Mas. Atau kalau enggak saya turunkan biar Gopinda tuh naik Mas. Gopinda naik sini Gopinda. Yang di atas di absen dulu host. Ayo naik sini guys. Ini penuh nggak host apa? Enggak, itu dia nggak multi kok. Dia biasanya aku Pak Irkam atau Pak siapa? dia akunya di privat orang kayak gitu tuh. Oh, susah dijambak naik ya. Walaupun dijambak naik, kalau dia nggak terima dia nggak bisa naik. Ya maklum lah penyembah manusia. Ayo Gopinda di sini. Siapa tahu bisa jadi umat Tritunggal di sini. Nyembah manusia Ya, silakan Pak nanti Ikram. marah tuh yang punya Tuhan. Biarin. Tapi Tritunggal juga itu ketuanya Maha Esa loh, dia Esa juga Tuhan. Esa dari mana? Kopi Tiga Tritunggal Esa, iya. Tritunggalnya Esa artinya satu jadi tiga, tiga jadi satu gitu. Tiba-tiba dia menghujat kan? Tiba-tiba dia menghujat tuh. Padahal siapa yang menghujat dia tuh? Tiba-tiba menghujat Islam kan? Pak Ikram tadi apa mau bertanya apa Pak Ikram silakan. Ya benar. Misalnya nih kita punya istri, terus kita sudah telak bain. Itu kalau menginginkan rujuk kembali itu membutuhkan halal bagaimana itu? Talak Mbak ini tuh talak kedua ya, apa ketiga ya? Ketiga ya. Ya sikat lagi dong. Nggak ada rujuk-rujukan itu. Nikah dulu si istrinya. Talak Kenapa Pak? Yaitu harus membukakan halal atau ada syarat-syarat yang tertentu membolehkan nikah lagi. Dia harus menikah secara normal, artinya nggak ada boleh paksaan bilang kamu atau perencanaan bilang gini, kamu nikah lagi ya, nanti setelah nikah kamu cerai karena kita mau balikan, nggak boleh. Ada loh Kak terjadi seperti itu. Nggak boleh, itu nggak sah itu guys. Iya Pak Yai. Host ini langsung ditilat hukum aja, tidak boleh begitu, harus ada dasarnya. Jangan kalau ngomong hukum. Iya ya, itu yang kami pahami. Besarin Pak Yai host. Gak usah. Pak Ikram itu sudah kalau sudah melakukan di negara atau ucapan doang Pak Ikram. Iya maksudnya udah ditalak ini belum? Talak secara pengadilan. Sudah belum sampai ke pengadilan. Cuma yang saya sarankan bos, jenengan sebagai bos kalau ada pertanyaan dilempar dulu para oh iya silakan. Yang mau jawab. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Nanti tolong Gurindaku bantu saya kalau bantu dikoreksi kalau saya salah. Begitu. Kalau sudah talak tiga, kalau sudah talak tiga kita tidak membawa hukum negara ya. Gitu. Kalau sudah talak tiga itu tidak boleh rujuk lagi. Tidak boleh terkecuali dia sudah menikah dengan orang lain dan diceraikan oleh orang lain selesai masa iddahnya, itu boleh dinikahi lagi. Dengan catatan, dikasih catatan di situ, jangan asal-asal nikah dulu si perempuannya.
nanti ada pernikahan ini, pernikahan sepakat. Kasih catatan Bang Hasan bilang kalau si perempuannya nggak boleh nikah dengan niat mau bercerai. Oh, di sini terjadi, ya toh. Di sini terjadi. Ini di sini loh, di tempatku ya. Di sini terjadi. Itu dengan melakukan perencanaan itu disuruh dinikahkan, disuruh dinikahkan ke temannya. Setelah menikah secara keagamaan, ya kan, si temannya tidak melepaskan. Itu susahnya. Makanya itu nggak boleh itu sudah di luar ini ya, di luar hakikat dari pernikahan, artinya di luar dari tujuan pernikahan. Orang menikah itu kan artinya tidak ada yang mau bercerai, tapi ketika ada kasus mengatakan kamu menikah ya, nanti setelah menikah kamu harus cerai karena kita mau balikan, itu nggak boleh. Itu juga pernikahannya udah nggak benar. Sebenarnya pertanyaan saya sih bahwa kalau menginginkan istri menikah atau rujuk kembali itu ada syarat-syarat tertentu apa enggak gitu. Iya, ada sih syaratnya. Lanjut. Ada syaratnya itu ada dengan syarat, ya toh. Dengan syarat seorang istri itu harus menikah dulu dengan orang lain dan orang lain itu menceraikan sampai menceraikan benar-benar cerai, dan perempuan itu harus melewati masa iddahnya untuk menikah dengan suami yang pertama. Itu jawaban saya. Itu jawabannya Pak Ikram. Tapi jangan direncanakan ya, nggak boleh. Aduh. Nggak boleh direncanakan. Biar nggak muter ini, biar nggak muter. Iya, nanti gini loh Pak Hasan, gini. Nanti mereka akan menelan begitu saja keterangan Pak Hasan. Nah, sedangkan di situ tidak boleh perencanaan tentang pernikahan kedua hanya untuk memenuhi persyaratan untuk kembali lagi. Itu loh, maksudnya yang lengkap. Oke, Harus murni. Dalam kitab kok ada yang harus membolehkan, kok ada harus menghalil, gimana maksudnya? Kita apa Pak Ikram? Imam apa yang membolehkan Pak? Kita pakai kan ada kalau main-main syaratnya ada menghalil, terus kok menjawab harus boleh perjanjian dulu kan saya sudah menjawab. Ya Pak Ikram, saya sudah menjawab. Boleh dia menikah lagi, boleh rujuk lagi dengan suaminya, boleh. Tapi dengan syarat si perempuannya itu harus menikah dengan orang lain lagi dulu sampai diceraikan, sampai melewati masa iddahnya. Paham sampai sini? Iya, itu artinya menghalil, membahas tangan kalau dalam kitab itu. Ya. Pak Firman, silakan Pak Firman, buka mic-nya, tadi katanya mau bicara. Buka mic Pak. Mau menjawab katanya tadi ini. Silakan Pak Firman. Buka mic-nya dulu Pak Firman. Nggak ditahu mute-nya nggak Pak Firman? Nggak kita tahu ya. Terus kawan masih menghalil itu baru nikah 7 hari. Itu langsung bisa cerai dikembalikan pada suami pertama itu menunggu iddah atau bagaimana? Menunggu iddah. Batas untuk si muhalil tersebut, itukah apakah harus mengumpuli atau hanya Ya harus mengumpuli Kak. Iya Pak Firman. Ya silakan. Oke Pak Hasan, tahan dulu. Ada Pak Andi Firman mau menjawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tadi saya dengar tentang mengawini orang yang sudah hamil duluan sebelum nikah. Oke. Menurut dalam surah An-Nur ayat 3, itu tidak boleh menikah orang yang sebelum menikah dia hamil, itu tidak boleh dinikahi itu perempuan. Sanksinya
apabila kau nikah yang sudah kau selingkuh itu belum nikah, itu ditulis hari-hari sinar terus sampai mati. Itu sanksinya, Pak. Ini apa ini Pak Firman? Yang mana ini? Tunggu dulu, Be. Yang tadi itu hamil sebelum nikah itu tadi ya. Hamil sebelum nikah, yang dinikahi itu anaknya. Bukan mamanya. Bukan ini Pak, bukan ini kasusnya. Itu sudah selesai, Kak. Tunggu dulu Pak Hasan. Tunggu dulu Pak Hasan. Keterangan tadi saya dengar. Ya, tunggu dulu Pak Firman begini. Pertanyaan yang pertama mau dijawab juga Kak? Iya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah bolehkah menikahi anak biologis? Artinya anak itu orang tuanya tidak dinikahi. Oke, maksudnya engkau tahu ya tahu ibat tampuri nama mana mana makundra anak nera anak ibu beneku bapakna. Tapi dia mereka anak pula ya bapak anak bene tapi dia pula kai dia anak bene mana anak anak bene anu yang pernah tahu purian naro Sama saja. Tidak boleh itu, tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan Imam Syafi'i tadi ya, yang mengatakan boleh. Tapi itu Imam siapa? Imam Hanafi ya? Yang siapa Pak Hamid tadi itu? Imam Syafi'i katanya. Mamanya dengan anaknya kan sama Ji. Itu iya oke, artinya menurut ini Boleh saya bantu jelaskan. Sama jadi begini Pak, begini. Itu seperti kalau hukumnya mamanya. Jadi itu sanksinya nanti bahaya. Bolehlah menikah tapi orang lain. Boleh menikah tapi yang sudah berhubungan itu tidak boleh sama sekali. Begitu ya. Host tahan dulu. Oke. Begini abangku, ya kan? Itu ada kejadian, ya kan? Si perempuan ini hamil di luar nikah dengan anggaplah si perempuan dengan si A, ya toh. Lalu si perempuan ini si perempuan ini tidak dinikahi sama si A. Lalu si perempuan ini punya anak. Jadi gadis tuh anak, ya kan? Lalu dinikahi sama si A. Intinya dia menikahi anak psikologisnya. Boleh apa saja. Biologis. Boleh apa tidak? Itu pertanyaannya. Itu mamanya dengan anaknya Pak sama Ji. Surah An-Nur yang menerangkan itu ayat 3 ada. Dan hadis Bukhari menerangkan beberapa itu hanya sekarang ini karena Pancasila yang dipakai di KUA kan saya anggota KUA juga. Itu saya dipakai hukum KUA saja lah, hukum Pancasila itu. Untuk bagaimana kalau sudah hamil dan tidak ada suaminya begitu. Begitu Pak. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua tadi apa syaratnya menikahi orang yang sudah ditalak 3 dan mau kembali lagi? Apa syaratnya rujuk kembali lagi dengan orang yang sudah ditalak 3? Sudah diterangkan tadi Bapak itu cocok itu. Yang penting jangan ada persyaratan dari suami pertamanya. Cocok itu. Artinya tidak boleh ada perencanaan gitu loh bahwa kamu harus nikah gitu. Jangan ada perencanaan seperti itu. Karena itu tidak murni pernikahan, itu adalah perencanaan namanya. Sandiwara. Sandiwara. Itu bukan pernikahannya nggak sah itu karena sudah keluar dari tujuan pernikahan yang sebenarnya. Artinya kurang etis lah. Makanya jangan main pendapat ya guys. Bukan pendapat tapi itu menurut hadis Quran itu. Iya. Seperti itu berarti yang saya dapat tambahan dari Pak Andi Firman, jadi yang menikahi anaknya itu tadi dosa yang bersinambungan lagi itu kalau dia terus lanjutkan itu. Dia itu Surah Nisa tadi apa Pak Firman tadi? Ayat 3.
Artinya. Ya, yang tiga apa tadi artinya? An-Nur apa artinya itu, Pak Firman? Gampang tidak itu artinya. Tidak boleh menikah sama-sama sinanya, tidak boleh. Jadi mamanya mana sama gitu. Tolong dijawab dan disepil kitabnya syarat-syarat yang membolehkan untuk nikah lagi dan tidaknya. Alasannya Oke Bu Bos ya, Azami dah saya imamnya dari mau salah asar. Iya. Oke ya maaf ya. Begitu sedikit saya. Menurut Al-Qur'an tahu kan bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ikram itu sudah jelas. Beliau juga itu dari KUA tadi sudah jelas bahwa orang yang artinya semua jawaban itu kan ada alasan dan syarat membolehkan dan tidaknya kan itu. Jadi maksudnya Pak Ikram minta apa? Minta tentang jawaban. Minta validasi dalil. Ini loh surah Nisa Hos nih, ini loh surah Nisa yang saya tampilkan tadi loh. Surah Nisa nih. Bang tentang talak bang. Coba ditalak susulan tentang talak di situ ada nggak? An-Nur ayat 3 bangku. Itu An-Nur untuk isi tadi itu. Awal ayatnya Pak, biar saya bisa lapsi. Misalnya saya pakai aplikasi itu tinggal baca awal ayat langsung ketemu itu. Apa awal ayatnya? Kalau dalam Al-Quran itu terlalu ada pasal-pasal tertentu. Maunya apa? Ya maksudnya syarat yang membolehkan dan syarat yang tidak membolehkan. Apanya yang membolehkan? Nanti Bapak kan tadi talak 3. Udah ada syaratnya Pak. Itu tadi. Host. Bentar, Host. Bapaknya ini Islam atau Kristen, Host? Gak tahu. Makanya dia kita udah ngomongin. Enggak ini. Maksudnya Pak Iram itu. Biar. Iya, yang saya tanyakan, dia itu Islam atau Kristen? Itu dijawab dulu. Lu kok tahu? Itu jangan tanyakan. Maksudnya pertanyaannya gimana? Jawab sendiri lah. Maksudnya tadi Pak ulang. Bapak minta apa tadi? Bapak minta apa? Syarat-syarat yang memperbolehkan untuk kembali. Kalau tidak boleh ada syarat-syarat tertentu apa enggak? Kalau memang boleh ada syarat-syarat tertentu juga. Sudah saya jelaskan apa? Alasannya apa? Tapi Bapak kalau menanyakan tentang Islam atau tidak, itu urutannya sudah nafsu Anda sendiri, bukan dia. Bapak ini talak berapa Pak? Kalau talak 1 ya nggak masalah. Talak apa nih yang Bapak tanya? Talak 1 atau 2 atau 3 Pak? Yang Bapak tanya? Talak 3 kan? Iya itu tadi syaratnya Pak. Sudah dibahas tadi itu. Maksudnya Pak Iram tuh gini, dia nanya, dia sudah tahu cara-caranya, sana sini menikah semua, nanti bagi yang ditanyakan tuh alasannya, kenapa kok hukum itu seperti itu membuatnya. Itu Pak Iram ya. Oh gitu, kan enak ya. Ya ini kan sudah berbicara di balik dalil ini sudah masuk. Itu, ini udah masuk ke makrifat ini yang dia tanya ini Bang Hasan. Seperti sholat loh, sujud apa, takbir itu apa, rukuk itu apa, ini seperti itu. Iya, akhirnya host paham ya, ternyata pernikahan itu juga ada makrifat loh sebenarnya ya. Kemarin bomnya makrifatnya seperti apa? Bingung itu udah jadi bingung. Nah sekarang dibalik talak 3 itu ada apa gitu? Ada hasrat yang tidak terpenuhi di situ. Kalau nggak bisa jawab tentang agama nggak usah jawab. Kalau nggak tahu nggak usah jawab. Gini loh contoh, misal seperti hewan anjing yang diharamkan. Dan sebab haramnya itu kenapa? Karena sudah dilihat oleh ulama karena menyebabkan penyakit bla 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 bla, itu namanya alasan saya bukan seperti itu. Saya lupa kitabnya itu dijelaskan di kitab apa. Saya lupa.
Ya, saya lupa itu namanya kitab apa, tapi yang jelas suami mau berujuk kepada istrinya lagi kalau sudah talak 3 boleh, tapi syaratnya yang saya sampaikan tadi. Nah, di mana saya mengambil keterangan seperti itu? Mohon maaf, saya lupa nama kitabnya. Begitu mungkin teman-teman yang lain. Alasannya apa? Kenapa harus kayak gitu maksudnya? Tadi itu yang dibahas, yang dijawab sama host tadi itu kan sudah masuk ke ranah penyebabnya, misalnya menikahi biologisnya sendiri, lah anaknya seperti begini begitu loh. Jadi dari yang talak 3 tadi, itu seperti apa sebenarnya? Kenapa kok harus sampai apa namanya ini ada persyaratan seperti itu misalnya kan? Nah itu loh yang mau dikaji sekarang nih, Bang Hasan. Oh gitu. Itu saya bilang tadi. Sedikit aku mungkin jawab ya. Sebisa sampaikan kalau salah Pak Irham yang lebih tahu sebetulnya yang bertanya ini. Mungkin aku jawab dikit. Kalau kita secara manusiawi itu ada hitungan 1, 2, 3. 1 itu peringatan, kedua itu perintah, ketiga itu sudah Perbaiki sinyalnya Kak. yang pertama itu iya sinyalnya putus ya. Ini kurang bersahabat saja. Ya mungkin singkatnya gitu aja Pak. Pertama itu perintah, masih bisa lah rujukan kali. Ya kedua, ketiga makanya sudah mutlak ketiga itu LC sudah bukan punya kita lagi. Talak tilu itu bukan punya kita lagi. Dia sudah terserah siapa. Saya juga terserah siapa. Makanya arti kias daripada talak tiga itu kamu punya orang, saya punya orang. Makanya harus menikah lagi. Kira-kira begitu Pak. Nanti tolong pencerahannya Pak Irham. Betul. Seperti itu. Jadi kalau sudah talak 3 ya finish guys. Bukan punya kita lagi. Gitu. Di mana saya mengambil landasan seperti itu? Kan namanya orang dan sudah kita harus dipikir-pikir terus apa istilahnya bahasanya apa ya? Betul apa bahasanya itu? Kecewa, Ketun, menyesal, khawatir guys, misal ya. sesal, baik lagi ya. Nah, silakan Pak Muhammad, Pak Ahmad. Ya, ini ya bicara yang dibicarakan ini tahu baru masuk ini. Paham apa alasannya talak 3 harus memiliki persyaratan menikah lagi? Apa alasan dibalik persyaratan tersebut, Pak? Ya, alasan yang pertama itu karena dari Tuhan itu ingin memberi pelajaran kepada dia bahwa dia baik laki-laki yang perempuan itu ditakzirlah, peringatan berbagai hukuman dari Allah. Yang pertama, yang nomor 2, biar itu apa namanya bibit-bibit yang ada di laki-laki biar bersih. Makanya di situ ada laki tidak sambung lagi karena berdasarkan Putus Pak. ya itu alasannya. Ya, ini masih putus. Ya, singkat aja Pak, singkat aja. Iya, putus. Ya, selesai ini. Putus Pak. Ya, putus yang lain itu yang tidak putus ya. Oke Pak, kita dapat.
dapat kita Pertama tadi maksudnya yang pertama itu ujian kan untuk menghukum kita supaya mungkin peringatan untuk yang lain-lainnya supaya gitu ya. Terus yang kedua tadi alasan kesehatan ya supaya membersihkan. Itulah pokoknya. Nggak bisa ngomong aku masalah itu. Lanjut ini gimana Pak Irham? Pak Irham, mungkin Bapak kan pertanyaan ini lebih tahu Pak. Jadi kami sekarang ingin mendengarkan apa alasan-alasannya dari Bapak. Makasih Pak. Bang Bayu. Bang. Ya. Apa Abang mau menanggapi juga? Silakan. Aku boleh naik Bang, masalahnya kan kurang paham Bang. Oke, silakan Pak Irham. Pertanyaan tadi ini Bang Bayu. Kan ada hukum talak 1, talak 2, talak 3. Iya. Nah, kenapa kok ada hukum seperti itu? Alasannya kita harus masing-masing kalau mau bersatu. Alasannya dibuat hukum seperti itu gimana? Karena seringkali Bang dalam masyarakat kita ini laki-laki maupun perempuan itu kalau sudah berkelahi atau ada selisih pendapat di antara mereka itu seringkali mengucapkan kutalak gitu kan, maka mereka kembali lagi rujuk kan, kemudian berantem lagi kutalak gitu kan, balik lagi rujuk sampailah kepada talak ketiga. Tujuannya supaya talaknya nggak jadi permainan, biar jadi pembelajaran bagi kita yang menjalani rumah tangga ini, bahwa nggak mudah mengucapkan talak itu sebagai suatu ancaman atau suatu pemberian apa kita kepada wanita. Iya, sanksi kepada wanita apabila wanita itu nggak mengikuti maunya kita atau nggak menuruti perintah kita. Maka dibuatlah talak 3 ini agar masing-masing berpikir bahwa talak itu bukan untuk dipermainkan. Jadi ada pun iddah yang diberikan itu ya untuk pembersih antara laki-laki dan perempuan tadi. Jadi di situ juga kenapa mesti menikah lagi gitu. Ya biar dia tuh menemukan pendapat aku ya Bang ya, bukan dari kita, biar dia menemukan bahwa laki-laki yang dia mau itu apakah sama dengan laki-laki yang dulu pernah hidup bersama. Pendapat aku pribadi ya Bang, bukan merujuk kepada kitab ya. Kalau memang salah nanti bisa diluruskan. Gitu Bang pendapat aku Bang. Gitu Bang. Itu Bang Irham. Kalau aku tadi jawabannya Bang, talak 1, 2, 3, 1 itu kalau kita ibaratkan ini sifatnya seperti sunnah, talak 1, talak 2. Maaf, hukum itu kan 3 ya Pak, hadis dan logika. Talak 1 itu logika, talak 2 itu hadis, talak 3 itu firman Allah Pak. Ayat-ayat ya. Artinya kalau udah 3 hadis sudah telah. Artinya harus berpisah finish. Itu Pak Irham. Sekarang kami ingin dengar dari Pak Irham jabatannya. Yang saya tanyakan kan seperti ini. Misalnya ada orang yang talaknya itu sudah 3 kali kan gitu. Nah, dipikir-pikir kok masih senang kan dalam kitab kan boleh untuk rujuk kembali. Nah, itu syarat-syaratnya gimana gitu. Dan tadi jawab tadi. Iya, sudah dengan jawab harus menikah harus menikah sama orang lain kan begitu kan. Jadi ketika ditalak nunggu masa iddah baru menikah dengan orang lain, setelah cerai dengan orang lain nunggu masa iddah lagi baru boleh. Nah itu kan kalau talak 3 Bang, kalau dia talak 1 kan nggak nunggu nikah sama orang lain loh. Yang kita bahas ini talak 3, saudara. Itu talak 3 ya Bang, nggak paham. Jadi pertanyaannya Bang Irham ini apa tadi Bang? Alasannya ya kenapa seperti itu harus nikah lagi gitu Bang ya? Ya terus nomor 2 apa bolehkah
dalam perencanaan tersebut, dalam arti dari orang lain tersebut, dan nanti setelah kamu nikah cerai ya, biar saya nikah lagi, itu biar pertama. Terus nomor dua, nah, nikah itu hanya sebatas nikah di akad saja atau harus mengumpuli kan tuh. Pertanyaan yang Mengumpuli gimana bang? pertanyaan yang